Nah, jadi kita di sini sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke lokasi tempat pembuangan akhir pada kilo 5 yang berada di lokasi Sumompo. Dilansir dari TPA Sumompo dan Manajemen Persampahan Pemkot Manado, pada tahun 2012, TPA Sumompo untuk luasan hektar sampahnya menjadi 840.960 dan tahun 2013 yang menyentuh angka 940.703 dan tahun 2014 lalu sudah lewat angka 980.865. Kota Manado, Sulawesi Utara sebagai pemenang Adipura tempat pembuangan akhir atau TPA sudah menggunakan sistem sanitary landfill sejak akhir 2013. Nah, jadi sistem tersebut diterapkan karena itu adalah ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup. Kata dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Manado, Heri Septono, dalam rapat koordinasi persiapan Adipura di Manado Kamis 6 November pada tahun 2014. Pasca banjir bandang Manado pada bulan Januari tahun 2014, Wali Kota Manado GS Vicky Lumentus sendiri mengungkapkan bahwa lumpur dan sampah yang ditinggalkan banjir bandang bisa mencapai 100.000 kubik. Artinya besaran volume tersebut berada di luar TPA. Sejak menandatangani MOU bersama beberapa bupati atau wali kota dan gubernur Sulut pada 8 Desember 2016, Wali Kota Vicky Lumentus mulai melakukan strategi pemilahan dan pengurangan volume sampah. Pemerintah Kota Manado bahkan sudah mengeluarkan peraturan soal pemilahan sampah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota atau Perwali Nomor 33 Tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan. Strategi lainnya adalah melimpahkan urusan persampahan dari BLH atau DLH kepada kecamatan bersama dengan fasilitas pengangkut dan tenaga pengangkut pada tahun 2017, disusul dengan pengadaan motor sampah bagi 504 kepala lingkungan hingga tahun 2019. Kemudian, salah satu kebijakan yang menjadi kebiasaan hingga saat ini adalah pengurangan sampah plastik dan kewajiban menggunakan tumbler di lingkungan perkantoran Pemkot Manado. Pada tahun 2019 di Kota Manado sendiri sudah ada TPS 3R atau Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle. Salah satunya ada di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Tikala, yang dikelola oleh KSM Manguni Malendeng dan di Kelurahan Winangun 2. Meski secara prestasi tidak lagi mendapatkan Adipura akibat penilaian dilaksanakan berbasis TPA, di mana TPA Sumompo sudah sejak 2015 dinyatakan tidak lagi dapat menampung sampah secara representatif hingga perlu segera pindah ke Iloilo. Penanganan persampahan di Manado secara fisik kelihatan baik karena penghapusan TPS dan bak sampah, serta dilaksanakan strategi penyebutan sampah di rumah tangga secara langsung. Data umum persampahan pada website Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya mencatat kapasitas TPA Sumompo hanya 57.000 meter kubik per tahun, sementara sampah yang diterima per tahun tercatat hampir 370.000 meter kubik atau overkapasitas lebih dari 600%. Dilansir dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan atau sering disebut dengan DLH daripada Kota Manado, masih memaksimalkan pembuangan sampah di TPA Sumompo karena
Luasan wilayah yang masih bisa digunakan diperkirakan sekitar 2 hektar. Di sini mereka masih memaksimalkan pembuangan di TPA Sumompo karena memang saat ini masih menunggu penyelesaian TPA Mamitarang Iloilo. Kata Kepala DLH Manado Franky Prabowo SH di Manado, dia menjelaskan saat ini pembuangan tetap berjalan normal dengan sistem yang sudah diatur sehingga tidak ada penumpukan sampah di lokasi penampungan sementara. Nah, mengenai penyelesaian TPA Mamitarang, dia mengatakan itu adalah kewenangan Pemprov Sulawesi Utara sehingga pihaknya hanya menunggu penyelesaian pekerjaan. Akan tetapi, yang mereka tahu sekarang pekerjaannya sementara dikebut untuk diselesaikan sehingga bisa digunakan untuk menampung dan memproses sampah-sampah dari beberapa kabupaten beserta kota yang berdekatan di area itu termasuk Manado, kata daripada Kota Kepala DLH Manado. Mengenai lokasi TPA Sumompo, Prabowo mengatakan tetap diperlakukan sesuai dengan ketentuan sehingga aktivitas tetap berjalan normal di tempat itu, termasuk pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Namun Prabowo mengatakan jika nanti TPA Mamitarang Iloilo selesai dan mulai difungsikan, maka otomatis TPA Sumompo juga akan beralih fungsi untuk mengembalikan kondisinya menjadi baik. Jika TPA Mamitarang mulai difungsikan, maka TPA Sumompo akan beralih fungsi sebagai ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, menurut Prabowo, maka fungsi lokasi tersebut diharapkan bisa kembali menjadi penyedia oksigen untuk sekitarnya. Kondisi Om mau tanya terkait dengan TPA yang ada di sekitar sini, kira-kira bagaimana kehidupan dari Om sendiri yang tinggal di daerah berdekatan dengan lokasi TPA? Kemungkinan besar orang sini kan kerja di ya, jadi Jadi walaupun tinggal berdekatan yang dekat, tetap ada aktivitas yang di sekitaran sini karena banyak yang tinggal. semua sudah terbiasa semua dan dulu. Ini orang kita kerja di sampah. Jadi sesama dengan rutinitas hari-hari sangat biasa. Terima kasih. Nah, kan karena melihat lokasi di sini yang berdampingan dengan sampah, apakah kesehatan Bapak pernah terganggu dengan kondisi seperti ini? Ya terganggu karena so biasa orang tinggal di lokasi sini. Makanya ya kalau cuma bumbu apa di sini ya ada terganggu. Oh, jadi seperti itu. Kalau misalnya tuh aktivitas lainnya masih berjalan lancar atau ada terhambat sesuatu? Oh, kalau aktivitas ya berjalan dengan lancar tuh Kak. Ya